Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khususan murid dan santri Pondok Pesantren Ulu Dandong. Saya bukan siapa-siapa, tetapi sebagai sesama murid dan santri, saya mengajak, mari kita bersama-sama belajar memahami dan mengamalkan dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, khususan Hadratus Syekh Maulana Aribillah Abaki Haji Mas'udah rahimahullah taala semampu kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab zakat. Tajibuz zakah ala kulli muslim khurrin malik lin nisab liqauli ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jenis zakat ada zakat mal, zakat fitrah, zakat makdan, tambang, emas, perak, minyak, batu bara dan lain-lain. Ada zakat rikas, harta yang tersimpan di dalam bumi atau yang biasa disebut harta karun. Satu, zakat mal. Zakat mal antara lain sapi, kerbau, kambing. Dengan syarat dikembalakan sudah sampai nisab dan sudah ada 1 tahun. Kedua, emas, perak, dagangan dengan syarat nisab dan 1 tahun. Ketiga, makanan pokok dan buah dengan syarat nisab. Kedua, zakat fitrah, wajibnya setelah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan dan boleh mengeluarkan dari awal bulan Ramadan. Dan yang afdal adalah setelah sholat fajar sebelum sholat Id. Kemudian haram setelah sholat Id baru mengeluarkan zakat fitrah. Ukurannya wakilah 3,5 kg atau 3,1 liter atau 2,5 kg atau 24 ons. Kemudian niatnya sebagaimana yang biasa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi, atau untuk orang lain fardhan lillahi ta'ala. Nisab sapi, nisab artinya batas ukuran wajibnya zakat. Nisabnya sapi, kerbau adalah 30, maka wajib mengeluarkan 1 anak sapi umur 1 tahun ke atas. Nisabnya kambing 40, nisabnya onta 5. Nisabnya makanan pokok padi 1.200 kg padi. Ketika panen sudah ada ukuran tersebut, maka disebut 1 nisab dan wajib zakat. Atau 720 kg beras atau 930 liter beras. Zakatnya, jika pengairannya mahal, maka nisful unsur 5% atau 1/20. Jika perawatan dan pengairannya mudah, maka zakatnya al-unsur 10% atau 1/10. Zakatnya atau nisabnya emas adalah 85 gram wakilah 93,6 gram. Zakatnya rubu'ul usur 2,5% atau 1/40. Nisabnya perak 672 gram atau 624 gram. Zakatnya sama dengan emas, rubu'ul usur. Nisabnya tijarah sama dengan emas, zakatnya juga sama, rubu'ul usur. Nisabnya makdan, seketika langsung mengeluarkan zakatnya ketika sudah ada nisab seperti nisabnya emas dan zakatnya sama dengan zakatnya emas. Nisabnya rikas, seketika harus mengeluarkan zakatnya. Nisabnya sama dengan nisabnya emas, zakatnya al-khumus 20% atau 1/5. Catatan, kias dengan tijarah seperti
profesi, pegawai, gaji tetap, deposito, kekayaan yang disimpan, rizki yang datang tak terduga. Profesi boleh zakat tiap bulan atau tiap tahun yang sudah ada satu nisab. Zakat beda dengan pajak. Ternak ayam, ikan, dan lain-lain tidak ada zakat. Hewan, tapi harus zakat dagang atau zakat usaha. Kias dengan makdan, jual tanah, rumah, warisan, dan lain-lain. Kias dengan rikas, seperti tiba-tiba mendapatkan emas. Buah, apel, pisang, dan lain-lain, kias dengan zakat usaha atau dagang. Kemudian, zakat itu diberikan kepada siapa? Satu, kepada fuqara, kemudian masakin, hamil, mu'alaf, riqab, gharim, orang yang terlilit hutang, sabilillah, ibnu sabil. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Kemudian alladzi la yajuzu ta'khudz zakah lahum, yang tidak boleh menerima zakat. Satu, orang kaya. Kedua, al-abdu. Ketiga, orang kafir. Dan orang yang menjadi tanggungan nafkah. Sufia, wajibnya zakat seluruh hartanya. Wakilah setengah, wakilah sepertiga, wakilah seperempat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Walihada unkusiman nas ila salasah. Dalam hal ini manusia dibagi tiga. Satu, as-siddiqun fit tauhid, seperti Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, wahum al-mumsikuna amwalahum lihajatihim. Dia hanya menggunakan kebutuhan pokoknya, bukan untuk berlebihan. Selebihnya untuk zakat semua. Yang ketiga, alladzina yaqtasiruna ala adail wujub. Hanya mengeluarkan ukuran wajibnya zakat. Ini termasuk al-bukhlu menurut sebagian as-sufiyah. Maka saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apakah yang kau sisakan wahai Abu Bakar di belakangmu buat keluargamu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, janji Allah dan janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar menangis dan mengatakan, hai Abu Bakar, demi Allah, tidak sekali-kali kita berlomba menuju pintu kebaikan, melainkan engkau selalu menang. Karena Sayyidina Umar saat itu hanya mengeluarkan separuh hartanya. Kemudian, di antara ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka di akhirat akan disiksa, dibakar dengan hartanya sendiri. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah ayat 34-35. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin la yuaddi zakata mali illa musila lahu yaumal qiyamah sujaan aqra hatta yutawwaku bihi unuqah.
Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, orang yang tidak zakat hartanya di akhirat akan berubah menjadi seekor ular besar yang akan melilit dan menggigit mereka, yang bertaring beracun, sekali gigit hancur tulang belulangnya. Kemudian dalam kitab Hikmatut Tasyri, di antara hikmah zakat antara lain tamna'ul bukhli, mencegah dari sifat pelit. Kemudian untuk riyadhatun nafsi, latihan jiwa. Kemudian dalilun ala rahmatil qalbi, tanda hatinya lembut, belas kasih kepada sesama. Kemudian untuk syukur kepada Allah. Kemudian yudimun nikmah, untuk melanggengkan nikmat. Kemudian tujibul amna bil bilad, menjadikan aman di suatu desa atau negara. Hikmah yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salatalah wa la salata liman la zakatalah. Tidak sempurna iman orang yang tidak salat, dan tidak sempurna salat orang yang tidak zakat. Tahiru amwalakum bizakah, sucikan harta kalian dengan zakat. Mahalaka malun fi barrin wala bakhrin illa biman izakah. Kehancuran harta benda di darat dan laut dikarenakan tidak berzakat. Maka sebagian ulama mengatakan semua orang Islam wajib zakat atau sedekah, baik kaya ataupun miskin. Sebagaimana dalam suatu hadis, sahabat bilang kepada Rasulullah, "Dzaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli," ila akhir, rawahu Muslim. Intinya bahwa zakat atau sedekahnya orang miskin antara lain, inna lakum bikulli tasbihah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, bahkan melayani antara suami istri untuk menjaga dari zina juga termasuk sedekah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah, ila akhir al-hadis rawahul Bukhari. Termasuk sedekah lagi adalah menolong orang lain. Kalimat yang baik, bahkan wabikulli khotwah, langkah sholat menuju masjid juga termasuk sedekah. Watumitul adha alitorik, sodakoh, membersihkan jalan juga termasuk sodakoh. Maka ada sodakoh ilmu, sodakoh tenaga, bahkan sodakoh doa dan lain-lain. Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya. Dan kita saling mendoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan dakwah-dakwah tersebut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jika ada salah-salah kata, mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.